Innal hamdalillah salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Tentu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kami, orang tua kami yang kami hormati. Marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Tentunya kita menyampaikan segala puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita sekalian. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam yang berbahagia ini kajian kita sebagaimana yang sudah disampaikan dan dibacakan, yaitu di surah Al-An'am. Kita awali dengan ayat yang ke-57 dan beberapa ayat berikutnya. Surah Al-An'am ayat yang ke-57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bainatin mir rabbi wa kazzabtum bih ma indi ma tastajilu bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayat ini masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya, di mana orang-orang kafir mereka sangat menginginkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk dalam agama mereka. Jadi tidak bosan-bosan, tidak malu-malu, mereka sampai mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk dalam agama mereka, agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Jadi Nabi mengatakan kepadanya dengan dua ayat. Yang pertama, Qul inni nuhitu an a'budalladzi tad'una min dunillah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang bahwa menyembah Tuhan yang kamu suruh yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan yang bukan Allah, aku dilarang untuk menyembahnya. Qul la attabi'u ahwa'akum. Katakan wahai Muhammad, aku tidak akan mengikuti keinginanmu untuk menyembah Tuhan yang bukan Allah. Qad dhalaltu, aku akan menjadi sesat bila mana aku ikuti akan keinginan kalian. Idza wa ma ana minal muhtadin, tiba-tiba saya orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, Qul inni ala bainatin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya diriku di atas bukti yang jelas daripada Tuhanku, yaitu Al-Quran. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bukti yang jelas, dengan aturan yang sangat jelas. Aturan itu datang dari Allah Tuhanku. Apa itu? Al-Quranul Karim.
wa qad kazzabtum, sementara kalian mendustakan itu. Haitsu asyraktum, sekira-kira kalian menyekutukan Allah. Aku datang dengan bukti, yaitu Al-Quran, dan kalian membohongi Al-Quran itu. Dulu kalian musyrik, sekarang juga masih mempertahankan kemusyrikan, padahal sudah jelas bukti nyata dari Allah, yaitu Al-Quran. Ma indi ma tasta'jiluna bih, tidak ada di sisiku apa yang kamu inginkan untuk disegerakan dengannya, yaitu daripada azab. Jadi mereka menginginkan Nabi bisa memberikan azab kepada mereka. Artinya ketika orang-orang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bisa memberikan reward. Ketika ada orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bisa memberikan punishment, yaitu hadiah dan hukuman. Tidak ada. Saya tidak memberikan hadiah kepada kalian kalau ikut saya, dan saya juga tidak memberikan hukuman. Kenapa? Saya memang diutus bukan untuk itu. Maka ada ayat sebelumnya, 2 malam sebelumnya, wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirin. Dan tidaklah kami utus para rasul kecuali hanya membawa kabar gembira dan kabar takut. Apa kabar gembira? Man amana wa amila sholiha bil jannah. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kabar gembiranya mendapat surga. Dan kabar takut, apa itu? Orang-orang yang tidak beriman, kafir, akan mendapat neraka. Itu saja tugas Nabi, tugasku. Ketika kalian minta hadiah sama aku tak mampu memberikan. Bahkan ketika kalian minta hukuman, aku pun tak mampu memberikan itu. Karena kenapa? Dulu Fir'aun, ketika dia mengatakan dia sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, kepada orang-orang yang ikut diberikan berbagai macam reward, berbagai macam hadiah. Ketika orang-orang menolaknya, dibunuh. Seperti Asiyah, istrinya sendiri. Asiyah adalah seorang istri Fir'aun. Orangnya sangat cantik dunia dan akhirat. Wanita paling cantik dunia akhirat adalah Asiyah. Dulu Bapak Ibu sekalian, macam sekarang juga, ada yang namanya konsentan ikut wanita cantik. Macam sekarang, Asiyah ikut di dalamnya sebagai wanita cantik di Mesir pada waktu itu. Ternyata Asiyah menjadi pemenang, Bapak Ibu. Ketika Asiyah menjadi pemenang, orang-orang datang ingin bertemu dengannya. Maka dia butuh pengawal. Siapa pengawalnya? Ini rahasia Allah. Lalu Fir'aun datang untuk kawin dengan Asiyah. Orang tuanya tak mau, ayah ibunya tak mau. Maka dihukum orang tua Asiyah, tapi tak meninggal. Dihukum oleh Fir'aun. Kemudian
Firaun datang lagi kepada Asiyah untuk kawin dengannya. Kata Asiyah, saya mau dengan 2 catatan. Yang pertama, sembuhkan orang tuaku. Yang kedua, berikan kepadaku sebuah istana. Diberikan hadiah, Pak. Disembuhkan orang tuanya, diobati sampai sembuh. Kemudian diberikan mahligai istana kepada Asiyah pada waktu itu. Asiyah kawin dengan Firaun. Namun Firaun tidak pernah menyentuh dengan Asiyah sampai dia mati, Pak. Pada malam-malam hari Firaun menggauli syaitan, tidak pernah menyentuh dengan Asiyah. Itu peliharaannya Allah Subhanahu wa taala. Lama kemudian, ketika Nabi Musa berjuang menegakkan kebenaran, Asiyah beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa. Tidak ikut mentuhankan Firaun. Sebagai suaminya sendiri, Firaun sangat marah. Ketika itu Firaun memberi hukuman kepada Asiyah. Apa hukumannya, Pak? Dibawa ke lapangan besar dalam terik matahari, atasnya dihantam dengan batu besar di atas kepalanya Asiyah. Sebelum batunya terjun di atas kepala Asiyah, Firaun bertanya, ya Asiyah, apakah dirimu mentuhankan aku atau mentuhankan Tuhan Musa? Asiyah dengan tenang menjawab, kalau aku mentuhankan kamu, hai Firaun, aku akan senang selama hidupku dan selama hidupmu. Kemudian aku sengsara buat selamanya di neraka. Tapi aku mentuhankan Tuhan Musa, aku susah selama hidupmu dan selama hidupku. Kemudian aku akan senang buat selama-lamanya. Saya tetap mentuhankan Allah, Tuhan Nabi Musa. Icok bate itik Asiyah pang. Sedang batu melayang, Asiyah bermohon kepada Allah, ya Rabbi ibni li baitan indaka fil jannah. Ya Allah, bangunlah sebuah mahligai di sisimu di sorga. Permohonan Asiyah itu dengan cepat kilat Allah perintahkan Jibril, nampakkan hai Jibril kepada Asiyah apa yang akan kuberikan kepadanya. Di balik batu itu nampak mahligai yang sangat indah yang sudah Allah siapkan kepada Asiyah. Asiyah mati dengan penuh senyuman. Maka Bapak Ibu sekalian, kita semua tidak akan mati dulu sebelum kita melihat di mana tempat kita yang sesungguhnya. Makanya lihat, ketika ada orang-orang Cina meninggal, itu kan masuk dalam ruangan, Pak. Ya, gerbang gedebum. Itu apa? Nampak ular, Pak, kala. Ya, nampak harimau, nampak singa. Maka seperti itu. Jadi Asiyah Allah nampakkan mahligai di surga. Jadi Fir'aun, orang yang beriman kepadanya diberikan hadiah besar, orang yang melawan dihukum. Ketika Nabi Muhammad menyampaikan Islam pada waktu itu, mereka pun minta itu. Apa hukumannya? Allah berfirman, ma indi ma tasta'jiluna bih. Kata Nabi, tidak ada di sisiku apa yang kamu minta diserahkan daripada azab, tidak ada. Saya tidak memberi reward kepadamu dan juga tidak memberikan punishment kepadamu, hadiah dan hukuman. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum pada demikian dan lainnya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan memberi hukuman kepada kalian, Allah juga yang akan memberikan hadiah kepada kalian. Yaqusul haqqa
Allah yang akan memutuskan hukum dengan yang paling benar. Wa huwa khairul fasilin. Allah sebaik-baik yang memutuskan segala perkara. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, ketika hari ini kita beragama dengan agama Islam, kita sholat, kita puasa, kita zakat dan semuanya, kita tidak mendapat apa-apa. Ketika hari ini kita tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat dan semuanya, bahkan berzina, makan haram, kita juga tidak mendapat apa-apa. Tapi semuanya nanti akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya, kenapa juga sekarang ada orang yang senang? Kenapa sekarang ada orang yang susah? Nikmat Allah 100%, Pak. Allah siapkan di surga kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Namun 1% daripada 100 itu Allah turunkan ke bumi. 1% daripada nikmat itu Allah turunkan ke bumi kepada semua kita. Apakah kita beriman ataupun tidak? Nikmat Allah bagaikan banyaknya air laut yang diberikan kepada kita hari ini hanya 1 tetes, Pak. Ketika kita celup bolpen ke laut, tersangkut air 1 tetes di ujungnya, itulah yang diberikan di dunia, Pak. Sebanyak air laut itu Allah siapkan nanti di akhirat. Azab pun seperti itu. Makanya Allah mengatakan pada yang lain, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Kita takwa kepada Allah, melaksanakan semua perintahnya, meninggalkan semua larangannya. Apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Tidak ada masalah yang buntu bagi orang-orang yang takwa, Pak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga memberikan rezeki di tempat yang tidak diduga-duga. Rezeki itu yang diberikan hanya 1% daripada 100% rezeki Allah yang disiapkan di surga nantinya, Bapak Ibu sekalian. Maka Nabi mengatakan kepada mereka, ma indi ma tasta'jilu bih. Tidak ada di sisiku apa yang kamu harap disegerakan daripada azab, tidak. Namun semuanya nanti pada hari kiamat. Ayat berikutnya, qul law anna indi ma tasta'jiluna bih laqudiyal amru baini wa bainakum wallahu a'lamu bidzalimin. Katakanlah wahai Muhammad bagi mereka, hai orang-orang musyrik Mekah, jikalau ada di sisiku apa yang kamu harapkan disegerakan daripada azab, laqudiyal amru, sungguh selesailah urusan di antaraku dan di antaramu. Kalau aku mampu memberikan azab kepadamu, selesai urusan. Bagaimana selesai urusan, Bapak Ibu sekalian? Kalian masuk Islam, ketika tidak masuk jadi babi. Pasti masuk orang, takut jadi babi. Kalian sholat, ketika tidak sholat jadi ular. Orang pasti sholat, takut jadi ular. Kalian berzakat, kalau tidak berzakat toko kalian terbakar. Langsung orang berzakat, ketakut tokonya terbakar. Maka kata Nabi, kalau sama aku ada punishment, ada hukuman, selesai urusan antara kita. Tapi kenapa sampai kini kita belum selesai urusannya? Karena reward dan punishment itu tidak ada sama aku, yang ada sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana?
bi an ajalahu lakum, dengan bahwa aku segerakan hukuman bagimu. Walakinnahu indallah, akan tetapi hukuman itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, yang namanya hadiah dan hukuman daripada Allah sudah pasti nanti pada hari kiamat. Rahmat, nikmat dan hukuman daripada Allah sudah pasti nanti pada hari kiamat. Namun rahmat, nikmat dan hukuman bisa juga sekarang. Saya sering mengatakan, misalnya orang-orang yang membohongi Allah, orang-orang yang menipu Allah, orang-orang yang membohongi kaum muslimin, di dunia dia mendapat hukuman. Dan hukuman yang paling berat Bapak Ibu sekalian bukan hukuman fisik, tapi hukuman yang paling berat adalah hukuman mental. Ketika hari ini kita sudah dianggap pembohong oleh semua masyarakat, sangat sakit hati ini Pak, sangat menderita hati ini. Walaupun pembohong itu ada orang bela, pembohong akan dibela oleh pendusta, akan disanjung oleh penggila, akan didoain oleh munafik, dan dikelilingi oleh para iblis. Itu pembohong. Hatinya tidak pernah nyaman Pak ketika kita dianggap bohong. Jadi itu hukuman Bapak Ibu sekalian. Itu bukan hukuman fisik, tapi hukuman mental. Istri kita, anak-anak kita susah bergaul dengan teman-teman seusianya ketika kita dicap sebagai pembohong oleh umat. Wallahu a'lamu bidzalimin. Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Mata yu'aqibuhum, kapan Allah akan menyiksa mereka, kapan Allah akan mengikap mereka, Allah Maha tahu Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisi Allah lah kunci segala yang gaib-gaib. Ya. Gudang Allah, perbendaharaan Allah, surga Allah dan neraka Allah, semuanya kuncinya ada sama Allah, bukan sama aku, kata Nabi. Ya. Wa indahu mafatihul ghaibi. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu kunci segala yang gaib-gaib. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui yang gaib-gaib itu kecuali Dianya Allah. Ya. Sebagaimana di surah Al-Luqman ayat 34. Ya. Ada 5 macam yang tidak diketahui oleh manusia. Yang pertama apa? Yang pertama mata sa'ah, kapan kiamat. Manusia tidak tahu. Ya. Yang kedua, kapan turunnya hujan. Manusia nggak tahu. Yang ketiga, apa yang ada dalam alam rahim, dalam kandungan. Manusia nggak tahu. Yang keempat, yang pertama kiamat, kemudian hujan, kemudian apa yang dalam alam rahim, kemudian apa yang kita kerjakan besok, kemudian yang keempat, di tanah mana kita meninggal. Kita meninggal di mana? Apakah kita meninggal di Aceh, kita meninggal di Jakarta, meninggal di Medan, ataupun di mana, kita tidak tahu.
La ya'lamuha illa huwa. Tidak mengetahui yang gaib-gaib itu kecuali dianya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 5 macam yang gaib tadi. Innallaha innahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya adalah ilmu tentang kiamat. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Allah juga mengetahui apa yang ada di darat, wal bahri, apa yang ada di laut. Jadi semua yang ada di darat Allah mengetahuinya. Semua yang ada di laut Allah pun mengetahuinya. Wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulmatil ardi wala ratibin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidak ada sehelai daun yang jatuh ke bumi kecuali Allah mengetahuinya, Pak. Miliaran dedaunan yang ada di muka bumi ini, Pak, pun kayak ketika jatuh sehelai Allah mengetahuinya. Tidak ada satu biji-bijian di dalam kegelapan bumi. Tidak ada yang basah, tidak ada yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya dicatat di dalam Lauh Mahfuz. Ya. Satu biji-bijian dalam gelap bumi, Pak, ada dalam catatan Allah dalam Lauh Mahfuz. Apakah kering ataupun basah. Jadi tidak dalam pengetahuan Allah, tidak ada dalam pengetahuan kita manusia, tapi semuanya ada dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili. Ini yang terakhir. Allah lah yang mewafatkan kamu pada waktu malam. Nah, jadi pada waktu malam kita wafat, Pak, kita mati, Pak. Bagaimana matinya? Yukbidu arwahakum indan naumi. Allah mencabut akan arwah kamu ketika kita tidur. Jadi ketika kita tidur, Allah mencabutkan akan roh kita, Pak. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada doa menjelang tidur. Apa doanya? Bismikallahumma wa bismika amut. Ya. Dengan nama Allah aku hidup. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama Allah aku hidup dan dengan nama Allah aku mati. Ketika bangun tidur kita pun berdoa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wal nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah kami akan kumpul semuanya. Itu maka Allah katakan wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili. Allah mewafatkan kamu pada waktu malam. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar. Allah mengetahui apa kerjamu pada siang hari. Besok kita kerja apa? Apakah kita penani, kita nelayan, kita pegawai negeri, kita pedagang, apapun kerja kita, Allah tahu semuanya. Summa yab'asukum fish. Kemudian Allah membangkitkan kamu pada siang hari. Bagaimana? Biraddi arwahakum, dengan sebab Allah mengembalikan akan roh kamu. Jadi ketika malam tidur Allah menggenggamkan akan roh kita, dan pada siang hari Allah mengembalikan itu. Itu makanya Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman dalam surat yang lain, wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Kami jadikan malam sebagai selimut.
Malam untuk tidur Pak, untuk istirahat. Allah jadikan malam sebagai selimut kepada kita. Wa ja'ala nahara libasa, ma'asya. Dan kujadikan siang untuk mencari penghidupan. Makanya jangan salah. Orang kita tidur pada siang hari, begadang malam cari rezeki. Jual nasi goreng lah, jual martabak, jual mie dan sebagainya. Itu mukhalafah dengan kodratnya Allah. Allah jadikan manusia malam untuk tidur dan siang untuk mencari rezeki. Makanya yang paling bagus tidurnya kita Bapak Ibu sekalian bukan di terang cahaya lampu, tapi dalam malam gelap. Kenapa? Karena tidur itu Allah sambil menyembuhkan berbagai macam penyakit yang ada sama kita. Allah malam mencabut roh dan siang Allah kembalikan. Untuk apa? Liyuqadha ajalun musamma. Untuk Allah sempurnakan akan umurmu yang telah ditentukan. Kita misalnya dalam ilmu Allah hidup 60 tahun. Siang malam, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, sehingga Allah sempurnakan ajal kita. Summa ilaihi turja'un. Kemudian semua kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kemudian setelah kita meninggal, Allah akan mengkhabarkan kepada kita semua apa yang sudah kita amalkan selagi masih hidup. Jadi selagi masih hidup ini semuanya divideo oleh malaikat raqib dan atid. Nanti Allah kembalikan kepada kita. Makasih.